Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan Swapen Perkebunan. Senin 14 Juli 2025, hanya karena anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia lewat mazmur kita. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 33 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Lukas pasal 10 ayat 33 sampai dengan 35. Kasih dibuktikan dalam tindakan yang positif. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, kasih tidak hanya cukup diungkapkan dalam kata-kata, namun harus diwujudkan dalam tindakan berkorban secara nyata. Memang adalah baik bila kasih itu diutarakan dalam bentuk kata-kata, sebab berbicara secara lisan maupun melalui tulisan merupakan salah satu cara komunikasi utama yang digunakan oleh manusia. Namun kata-kata saja tentu tidaklah cukup. Kasih juga harus dibuktikan dalam tindakan yang nyata. Di dalam hal ini yaitu tindakan berkorban. Semakin besar kerelaan seseorang untuk berkorban bagi orang lain, menunjukkan besarnya kasih yang bersangkutan terhadap orang lain tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, kaitan antara kasih dengan pengorbanan ini ditulis dalam Injil Lukas pasal 10. Di situ dicatat bahwa Yesus bercerita tentang orang Samaria yang menolong seorang Yahudi yang menjadi korban perampokan.
yaitu di jalan antara Yerusalem dan Yeriko. Harus diingat bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang memusuhi orang Samaria. Namun, walaupun begitu, orang Samaria ini rela mengorbankan waktu, tenaga, dan uangnya demi menolong si orang Yahudi. Kerelaannya untuk berkorban bagi orang yang memusuhi dirinya ini menunjukkan besarnya kasih yang bersangkutan. Demikian pula lah kasih Kristus bagi kita, bagi saudara dan saya. Kristus rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib bagi kita, manusia yang memberontak kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan boleh mendidik kita, mengajar kita, menegur kita, mengingatkan kita. Apakah kita hidup di dalam kasih Kristus yang sebenarnya? Atau kita hidup dalam kasih yang hanya egois, di mana kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Kita harus berkorban, tetapi seringkali kita melakukan itu dengan motivasi. Kita ingin mendapat balasan. Saya berpikir, saudara, kita tidak bisa seperti itu. Tetapi sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, kalau kita mengasihi seseorang, tanda kutip positif, maka kita mau melakukan yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita belajar dari seorang Samaria yang begitu mengasihi sesamanya, sekalipun itu adalah musuhnya. Mari ke kasih Kristus. Bagaimana Anda menanggapi kasih Kristus? Saya percaya kita akan melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena sangat besar kasih-Mu terhadap diri kami, manusia yang berdosa ini. Di dalam kasih-Mu itu, Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan diri kami. Hukuman yang seharusnya kami alami karena dosa-dosa kami telah Engkau tanggung pada diri-Mu sendiri. Ajarlah diri kami untuk menghargai kasih-Mu itu dengan balas mengasihi diri-Mu, yaitu dengan menaati kehendak-Mu dan hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Mengawali hari yang baru ini, di minggu yang baru ini, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam hingga di pagi hari ini. Tuntunlah diri kami dengan firman-Mu, agar kami senantiasa hidup menurut kehendak-Mu. Penuhilah diri kami dengan roh-Mu, agar kami mampu hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya, apabila kami hidup sesuai dengan tuntunan-Mu, maka berkat-berkat-Mu akan melimpah atas hidup kami. Pakailah hidup kami menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu dimanapun diri kami berada. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa, dan kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, berikan kami damai-Mu, berikan kami kasih-Mu, berikan kami hati-Mu, biar kami hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami hidup melakukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Yesus kami bersyukur. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa, memberkati semua saudara-saudara, keluarga, rekan-rekan, teman-teman yang berada di Gang Kamundan, Swapen, perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus yang tidak terbatas itu turun melimpah atas setiap pribadi, bahkan setiap hidup rumah tangga. Tolong kami hari ini dan sepanjang hari ini dalam minggu yang baru, agar kami hidup
seturut kehendak-Mu, seturut perintah firman-Mu, hingga nama-Mu dipermuliakan. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi hidup yang bermakna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada umat Tuhan yang berada di Gang Kemundan, Suapen Perkebunan, dan sekitarnya. Tuhan, tolong setiap pribadi. Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit oleh kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus. Saudara, terima kesembuhan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, bahkan pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh setiap umat-Mu dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial Tuhan memberkati anak-anak kami yang memulai pendidikan pada hari ini. Tuhan beri hikmat bagi mereka sehingga mereka mampu untuk mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, hati yang mau taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik sehingga mereka boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan para hamba-hamba-Mu, pemirsa hati Kristus, dan spesial kepada hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Ros. Biarlah pagi hari ini kekuatan Tuhan turun bagi dia, hikmat Tuhan dan kasih Tuhan melimpah dalam hidupnya sehingga dia hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dia bisa hidup melakukan kasih-Mu dalam kehidupannya dengan taat dan setia kepada perintah firman-Mu. Sehingga dimanapun, kemanapun ia melangkah, dia akan mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Dan nama-Mu dipermuliakan dari kehidupannya setiap saat. Tuhan lindungi pribadinya, hidup rumah tangganya, anaknya diberkati. Dan biarlah semua yang mereka kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan turut campur tangan sehingga semuanya bisa berjalan sesuai rencana Tuhan dan boleh berhasil dengan baik. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan menyata atas mereka siang malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi hamba-Mu. Demikian hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang tidak terbatas itu melimpah dalam kehidupan Ibu Sentia Nur Sagala. Sehingga hari ini ke depan, Ibu Sentia Nur Sagala juga berjalan di dalam kasih-Mu, melakukan apa yang Engkau kehendaki dengan tunduk dan taat kepada firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan segenap hati-Mu dalam takut akan Tuhan, sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat kepada setiap orang yang ia layani, kepada setiap orang yang ia kasihi, bahkan menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala dimanapun berada. Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, lindungi Ibu Sentia Nur dalam tugas pekerjaan usaha bisnisnya, di dalam kehidupan hari-harinya, bahkan di tempat tinggalnya. Tuhan lindungi pelihara. Bapa terima kasih, hamba percaya kasih-Mu nyata atas hidup hamba-Mu dan dia terus boleh menjadi berkat. Demikian di pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susi. Biarlah pagi hari ini, sepanjang hari ini, di dalam minggu yang baru, kasih Kristus nyata atas hidup hamba-Mu Ibu Susi Yani Liberty dalam kehidupan pribadinya, di dalam hidup rumah tangganya, di dalam hidup pekerjaan pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati Ibu Susi dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan lindungi pelihara pribadinya, bahkan suaminya Bapak Leona Stanley, dan juga kepada anak cucu kekasih Fanny dan keluarga,
Penti dan keluarga, Robin dan keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan, sungguh Tuhan kekuatan-Mu membuat berhasil. Spesial kepada cucu-cucunya di dalam memulai pendidikan pada hari ini, biarlah hikmat Tuhan juga menyertai mereka, sehingga mereka mampu untuk mengikuti setiap pelajaran dengan baik dan berhasil. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty dan keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuli juga hari ini, sepanjang hari ini, di dalam semua aktivitasnya. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga dia boleh hidup di dalam kasih-Mu, membagikan kasih-Mu kepada setiap orang yang ia jumpai, kepada setiap orang yang ia layani, bahkan juga kepada seluruh kehidupan anak cucunya. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Tuhan beri kesehatan yang terbaik sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Berkati, lindungi, pelihara ia setiap saat, dan jauhkan dia dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba minta kasih kuasa hikmat Tuhan juga turun menyertai hamba-Mu Ibu Diana De Fretes. Biarlah hidup hamba-Mu sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini dan sepanjang hari ini, di dalam aktivitas-aktivitas, dia selalu bersandar kepada Engkau, mengandalkan kasih kuasa-Mu, sehingga apa yang ia kerjakan boleh berjalan dengan baik sesuai rencana-Mu ya Allah, dan boleh berhasil. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Demikian juga untuk suaminya Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Terima kasih Tuhan memberkati Yemima dan Reinhard di dalam pendidikan dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan kuasa-Mu ya Allah. Tuhan lindungi pelihara mereka selama mengikuti pendidikan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan, dan ajar mereka hidup takut akan Tuhan dalam pergaulan-pergaulan mereka. Tuhan beri pertumbuhan yang sehat dan kuat bagi Gevariel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus juga turut campur tangan dalam usaha pekerjaan bisnis daripada Ibu Diana De Fretes, biar bisa berjalan dengan baik, dan semua pekerjaan yang dikerjakan oleh suaminya boleh juga berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati juga hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Biar kasih Kristus terus melimpah juga dalam kehidupan Bapak Yan Pulung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik turun atas Bapak Yan Pulung, bahkan juga bagi hidup rumah tangganya. Bagi istrinya Ibu Leni Patandean, dan juga kepada kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati mereka dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan beri hikmat, kekuatan, sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh berjalan dengan baik dan berhasil. Dalam mereka melakukan tugas pekerjaan dalam hidup mereka dengan kejujuran dan takut akan Tuhan. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Memberikan pertumbuhan yang kuat sehat kepada Michael dan Marcelo. Memberikan hikmat bagi mereka dalam pendidikan, sehingga mereka mampu mengikuti setiap pendidikan dengan baik dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi hamba-Mu Bapak Yan Pulung dan keluarganya. Dan di pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Rejua, NTT. Tuhan memberkati hamba-Mu Saudara Mado, biarlah hari ini, pagi hari ini, sepanjang hari ini, di dalam minggu yang baru, kasih hikmat dan kuasa Tuhan menyertai Saudara Mado di dalam aktivitas-aktivitasnya, sehingga apa yang ia kerjakan, kekuatan Tuhan membuat berhasil. Biarlah kasih Tuhan mengajar ia juga untuk boleh mengasihi setiap orang yang ia jumpai,
dan boleh menyatakan kasih-Mu lewat apa yang harus ia kerjakan dengan segenap hati. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada Saudara Mado. Tuhan juga memberkati keluarga besar Boletari dan memberkati semua orang-orang yang ia kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pakai Saudara Mado untuk terus menyatakan kasih kuasa-Mu, kebenaran-Mu kepada semua orang yang ia layani, yang ia jumpai, yang ia kasihi. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada hamba-Mu. Tuhan berkati Saudara Mado menjadi berkat. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah cinta kasih-Mu. Dan Tuhan juga memberkati semua para pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Tuhan terus melimpah atas setiap pribadi dan mereka terus boleh juga menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Hamba tetap memohon belas kasihan Tuhan menjamah setiap pemirsa, setiap orang yang ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini lewat siaran. Kasih Kristus Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan ingat, saudara harus menjadi pelaku firman Tuhan dengan membagikan kasih Kristus kepada setiap orang yang saudara jumpai. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari setiap kehidupan pribadi kita. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam, NDC.